Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil Waalaikumsalam mustafa, Ustaz. wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya, dengan segala karunia-Nya menjadi sempurna semua kebaikan kita. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah izinkan kita berkumpul di majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin. Kemudian mari kita sama-sama bersolawat kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepadanya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita berharap mudah-mudahan Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim Surabaya, Ustadz Dr. Masud, SSOS, MSI. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim Surabaya, Ustadz Nur Huda, SAG MPDI. Dan yang saya cintai teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan berbagi sharing dengan teman-teman semuanya, bukan karena saya lebih faqih ilmu agamanya dari teman-teman di sini, bukan karena saya lebih baik bacaan Qur'annya dari teman-teman, itu belum tentu ya. Karena teman-teman yang mendengarkan boleh jadi lebih keren amal solehnya, lebih bagus bacaan Qur'annya, lebih mungkin hafalannya, lebih faqih ilmu agamanya. Cuma apa boleh buat, di kesempatan sekarang saya dikasih amanah buat sharing, berbagi dengan teman-teman ya. Inspirasi dan motivasi itu bisa dari siapa aja. Tapi kalau kita mau belajar agama, harus kepada ahlinya, mesti kepada ulama. Nah, saya ini bukan ustadz sebenarnya teman-teman, apalagi seorang ulama. Cuma memang karena di Indonesia ini, gelar ustadz itu diberikan kepada semua da'i. Semua orang yang berdakwah itu dipanggil ustadz di Indonesia. Kalau di Timur Tengah beda, tradisinya beda. Gelar ustadz itu hanya diberikan kepada orang yang minimal gelar pendidikannya itu selevel doktor. Itu baru dipanggil ustadz, di bidang agama tentunya ya. Nah, kalau kita di Indonesia, ya, semua da'i dipanggil ustadz. Nah, da'i itu apa? Orang yang berdakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang ke jalan Allah. Nah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita bisa ngajak orang ke jalan Allah itu dengan cara apapun ya, dengan keteladanan, itu yang nomor 1. Karena orang ya, apalagi non-muslim, mereka nggak baca Quran, mereka nggak baca hadis, mereka nggak belajar sirah nabawiyah, mereka nggak tahu tentang Islam, tapi yang mereka lihat, yang mereka baca adalah akhlak kita. Jadi kalau kita
good attitude, kita punya akhlak yang baik, itu sebenarnya jadi cermin buat agama kita. Islam itu syumul, Islam itu agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridha, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu udah sempurna dan Allah ridha sebagai agama, nggak perlu ditambah-tambah. Cuma kita ini sebagai muslim, ya, sebagai muslimin yang terkadang belum sempurna menjalankan Islam, ya, menegakkan syariat Allah. Makanya orang-orang yang hari ini menilai Islam buruk, ya, boleh jadi karena kesalahan-kesalahan kita tanpa kita sadari. Nauzubillahi min dzalik, nastaghfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berdakwah? Nah, kenapa hari ini saya yang bukan gelar LCMA, ya, bukan gelar SPDI, bukan lulusan pesantren, bukan dari perguruan tinggi agama, bukan jebolan Timur Tengah, hari ini mau berdakwah. Ya, karena dakwah bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas para ulama, dan dakwah pun bukan hanya dengan ceramah, teman-teman. Ya, saya gelar akademisnya cuma ST, ya. Ya, mudah-mudahan bukan sok tahu. ST itu bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz, tapi sarjana teknik. Nah, secara profesi saya ini adalah seorang arsitek. Nah, kalau teman-teman mau bangun rumah, insya Allah suatu saat siap saya bantu. Tapi sebelum bangun rumah, ya, nabung dulu ilmu membangun rumah tangga gitu ya. Nah, atau mungkin ada yang mau bangun masjid, saya dan tim juga siap bantu, insya Allah gitu. Nah, karena saya profesinya adalah seorang arsitek. Cuma karena dari kecil, alhamdulillah ya, saya belajar Quran, belajar ngaji, mungkin sama kayak teman-teman ya, diajarin sama orang tua, sempat belajar di TPA, ya samalah seperti kebanyakan anak-anak di Indonesia. Kemudian waktu SMP dulu saya sempat tinggal di rumah tahfidz yang tadi disebutkan Madrasah Ulumul Quran. Itu pondok tahfidz saya, sambil saya sekolah di sekolah umum, saya ngafal Quran di situ. Dari SMP udah merantau jauh dari orang tua. Waktu SMA juga boarding school, sampai saya kuliah di Bandung, di ITB, sampai sekarang udah berkeluarga. Alhamdulillah udah Allah karuniai putri satu, masih netap di Bandung, dan saya terus belajar. Saya terus belajar. Hari ini saya juga masih talaki dengan syekh saya, ya, dengan guru saya, terus belajar gitu. Nggak ada kata berhenti untuk belajar ya. Nah, qadarullah memang ya, qadarullah sejak tahun 2016 bacaan Quran saya yang nggak seberapa itu, yang masih banyak kurangnya gitu. Viral qadarullah. Itu pun viral ramenya mungkin lewat iramanya gitu ya. Ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan ada kebaikan di situ ya. Jadi hari ini saya berdakwah salah satunya via suara. Kalau teman-teman cek Instagram saya, YouTube saya, itu konten utamanya adalah lantunan Quran. Bukan ceramah kayak sekarang gitu. Karena memang dakwah itu ada banyak caranya, bukan hanya dengan kata-kata, orasi, tausiah, ceramah gitu. Bukan hanya itu. Itu adalah varian berikutnya dalam berdakwah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat kebaikan. Itu juga dakwah, tapi dakwah itu umum, teman-teman. Kita jadi muslim yang baik, itu juga dakwah. Hari ini saya ngaji, melantunkan Quran dengan harapan menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk tergerak hatinya mencintai Al-Quran. Karena kita bagi peran ya teman-teman ya. Katakanlah Hafiz Mutkin yang juara MTQ internasional, juara MHQ internasional, ya mereka concern dakwahnya di bidang gimana menghafal Quran, gimana semangat istiqomah, murajaah, menghafal. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya sebelum ke level itu ya, PR kita di Indonesia ini masih banyak. Jangankan hafal Quran ya, menguasai qiraat, dapat ijazah sanad gitu ya, faham ilmu tafsir. Sebelum ke level itu, kita PR di Indonesia itu masih banyak. Kita kan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kita tahu itu ya. 87% lebih penduduk Indonesia itu beragama Islam. Nah, tapi yang bikin kita sedih ya, bukan hanya saya, harusnya ini jadi kesedihan kita semua ya. Lebih dari 50% umat Islam di Indonesia itu nggak bisa baca Al-Quran. Nah, itu menurut data BPS ya, Badan Pusat Statistik tahun 2013. Dan Dewan Masjid Indonesia, DMI juga merilis data ya, wakil ketuanya bicara tahun lalu, ada di berita ya. 65% umat Islam Indonesia itu buta aksara Al-Quran. Ternyata masih banyak atau bahkan meningkat ya. Ini PR yang sangat serius loh teman-teman. Gimana kita mau menegakkan syariat Allah, mengamalkan Quran dalam kehidupan, baca aja belum bisa.
Itu ya. Kalau daerah saya dulu ya di Aceh itu mungkin karena daerah istimewa, di sana ada perda syariah, ada qanun ya. Di sana calon kepala daerah, pemimpin itu semuanya wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang ada di Aceh ya, yang negeri utamanya ya, itu ijazahnya akan ditahan ya. Setelah wisuda nggak bisa ambil ijazah kalau nggak lulus atau nggak punya sertifikat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu di Aceh ya. Ya mudah-mudahan bisa ditiru di tempat-tempat lain atau mungkin di kampus kita ini ya. Sekolah Tinggi Luqman Al-Hakim. Ya, Masya Allah. Itu. Jadi memang harus terkadang dakwah itu harus menggunakan legacy, harus menggunakan kekuasaan ya. Ya, karena dampaknya, impact-nya itu akan jauh lebih besar gitu dengan peraturan. Nah, jadi cara dakwah itu ada banyak sekali. Buat yang Allah titipkan kelebihan harta, dakwahnya bukan bil lisan tapi bil mal, dengan harta gitu. Ada banyak cara berdakwah, bahkan sesederhana teman-teman ya, anak-anak muda hari ini yang sebagian besar waktunya dihabiskan di depan screen ya, di depan layar ya, scrolling sosmed gitu. Maka ketika teman-teman memfilter apa yang teman-teman follow, apa yang teman-teman share ya, ada konten kebaikan, kita repost, kita restory gitu. Kita campaign gitu, atau teman-teman jadi content creator ya, jadi fotografer, videografer yang menyiarkan Islam, semuanya adalah bagian dari dakwah. Ya, dakwah itu harus kreatif gitu, karena hari ini kemungkaran, kebatilan mereka juga sangat serius mengemas kerusakan ya, kemaksiatan ya. Bahkan dana yang dikeluarin juga nggak kecil. Coba lihat hari ini ya, karena dunia hari ini dikuasai oleh elit, oleh globalis ya, Zionisme Yahudi di balik ini semua ya. Dunia hari ini dikuasai oleh mereka ya. Tapi itu pun belum sampai 100 tahun. Ya, baru sebentar kok mereka berkuasa di muka bumi hari ini. Dan umat Islam dalam keadaan lemah, dalam keadaan kalah sejak kapan? Sejak runtuhnya Daulah Turki Utsmani, negara Islam terbesar di dunia terakhir ya, tahun 1924. Ya, 2024 belum ya? Berarti belum genap 100 tahun sebenarnya. Nah, hari ini dunia dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Zionis. Semua hal dalam pengaruh mereka, baik pendidikan, ekonomi, politik, semua. Nah, kita harus membangun optimisme. Ketika Allah takdirkan kita hidup di zaman seperti hari ini, berarti kitalah umat yang dipilih untuk menghadirkan kembali kejayaan dan kebangkitan Islam itu. Ulama-ulama dunia itu menaruh harapan besar bahwa kebangkitan Islam di akhir zaman itu dari Indonesia. Kalau negara-negara Timur Tengah itu banyak yang udah nggak bisa diharapkan. Ya, para pemimpinnya banyak yang merapat ya, menjalin hubungan bilateral dengan Israel gitu. Dan udah berupaya untuk membangun Timur Tengah itu jadi Eropa baru gitu ya, ya dengan liberalismenya gitu tahu ya. Ya, itulah realitas yang terjadi, maka ulama-ulama dunia hari ini memang menaruh harapan besar bahwa kebangkitan umat di akhir zaman itu dari Indonesia. Seperti yang dijanjikan oleh Nabi. Bukankah sabda Rasul udah terbukti satu persatu? Ketika Nabi mengatakan Madinah Tuhir, kotanya Heraklius akan dibebaskan. Dan itu udah terbukti lewat seorang anak muda usia 21 tahun yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Sementara pembebasan Roma belum. Islam pernah berjaya di Eropa lebih 400 tahun lamanya. Ya, kalau kita mendengar kata Andalusia, itu adalah tempat kejayaan Islam dulu di negara Spanyol hari ini. Dulu adalah wilayah kaum muslimin. Islam berjaya di Eropa lama sekali. Tapi Roma belum pernah tegak dengan syariat Allah di sana. Ya. Jadi pembebasan Roma tidak harus dengan perang ya, boleh jadi lewat diplomasi atau akan ada aja sunatullah ya. Kalau ketika kita lihat hari ini ya, nama bayi yang paling populer di Inggris, yang paling populer di Eropa, itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hari ini orang-orang barat, orang-orang Eropa kan nggak senang punya anak. Teman-teman pernah dengar kan istilah child free gitu. Mereka suka free sex, kemudian ketika nikah juga malas punya anak, buat mereka anak itu beban. Padahal dalam Islam anak itu aset. Kalau kita soleh ya, anak kita jangan sedikit gitu. Karena anak itu kan potensi. Coba bayangin ya, kalau ada 10 anak, masing-masing megang satu perusahaan besar, kan luar biasa gitu. Jadi kalau pemerintah hari ini berupaya untuk
mengurangi atau mengontrol populasi penduduk, sebenarnya ya yang lebih tepat yang harus dilakukan adalah menegakkan keadilan, gitu, memberdayakan keluarga. Gitu. Hari ini cuma ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, gitu. Keluarga nggak ada, seolah-olah laki-laki itu nggak penting untuk diberdayakan. Padahal laki-laki soleh, seorang suami, seorang ayah yang faham ilmu agama, yang tahu cara mendidik keluarganya, itu kan luar biasa. Jadi nggak ada masalah dengan populasi tinggi kalau semuanya berkualitas, kalau semuanya beriman bertakwa kepada Allah, punya akhlak Qurani, mandiri gitu ya, nggak ada masalah dengan itu semua. Cuma karena hari ini kita jauh dari syariat, ya, jauh dari tuntunan agama gitu ya. Kita dalam berkehidupan meraba-raba, menerka-nerka, bahkan mengambil teori-teori dari Barat. Padahal orang-orang Barat dulu mereka belajar dari peradaban Islam. Peradaban Barat yang maju hari ini itu adalah melanjutkan apa yang pernah diraih, apa yang pernah dikembangkan oleh kaum muslimin. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, supaya kita nggak kagum berlebihan, supaya kita nggak mengekor ke mereka. Kalau kita mau mengalahkan Zionisme Yahudi hari ini, bukan dengan cara kita mengekor ke mereka, tapi kita kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah, ya bagaimana menjalankan Islam secara kafah gitu ya. Dengan begitu insya Allah Allah akan membimbing kita gimana cara mengalahkan mereka. Karena namanya musuh Islam ya, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka nggak akan pernah rela sebelum kita ikut mereka, dan gimana kita akan mengalahkan mereka sementara semuanya mereka yang kontrol. Kalau kita mau ngambil ilmu dari mereka, nggak semuanya mereka berikan, banyak yang mereka sembunyikan, banyak yang mereka tutup-tutupi. Berbeda dengan peradaban muslimin dulu. Semua ilmu diberikan, baik kepada orang Islam maupun non-muslim sekalipun ya, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Menjadi khalifatullah fil ard. Itu adalah tugas kita selain menjadi abdullah ya. Tugas kita selain beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita juga memakmurkan bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu dua tugas kita. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Itu benar-benar diimani, benar-benar diyakini oleh kaum muslimin yang memang menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu tertinggi. Apapun ilmu yang dikembangkan, pasti inspirasinya dari Quran. Kalau hari ini kan beda, ilmu dikembangkan ya untuk menguntungkan kelompok tertentu, ya nggak peduli kalau merugikan yang lain atau bahkan merusak bumi seperti yang terjadi hari ini. Polusi udara, pencemaran lingkungan, penipisan lapisan ozon, ya, limbah industri, limbah pertambangan, ya, logam berat, timbal merkuri hari ini merusak kesehatan, bayi-bayi banyak yang lahir autis, ya perempuan sulit melahirkan normal, banyaknya sesar itu kan nggak normal. Kemudian di bidang pertanian juga bibit harus beli terus ke produsen. Kalau zaman dulu kan petani tiap panen, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga bisa dijual, sepertiga bisa ditanam kembali benihnya. Hari ini nggak bisa. Ulah ilmu pengetahuan, ulah rekayasa genetika. Bibit itu unggul, menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran yang berkualitas, tapi ketika benihnya, bibitnya diambil lagi untuk ditanam, nggak bisa tumbuh. Atau ketika tumbuh hasilnya jelek. Itulah dunia hari ini ya, dengan segala kerusakannya. Ya, sesuai dengan firman Allah di awal surah Al-Baqarah ya, bagaimana keadaan orang-orang munafik itu. Mereka berkata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata kami ini orang yang mengadakan perbaikan ya, kami menghadirkan kemajuan teknologi, peradaban modern, memudahkan hajat hidup orang banyak segala macam. Tapi coba lihat kerusakan yang terjadi hari ini. Itulah orang-orang munafik ya di zaman hari ini ya. Mereka ngakunya mengadakan perbaikan, perubahan di segala sistem, di segala sektor. Padahal sejatinya mereka merusak. Maka hanya dengan iman kita bisa membedakan ya di zaman abu-abu hari ini ya, mana yang diridhoi Allah, mana yang enggak, mana yang bermanfaat, mana yang bermaslahat, mana yang malah merusak. Dan hanya dengan itu kita bisa tahu, hanya dengan tuntunan Al-Quran. Makanya kenapa kita harus kembali ke Al-Quran, karena hari ini ya dunia sedang enggak baik-baik aja. Walaupun hari ini semuanya serba go digital, online, serba cepat, serba instan ya. Kemudahan hidup luar biasa gitu ya, apalagi sekarang ya akan segala hadir ya era metaverse. Kalau kita hari ini mungkin di era digital ya, ke depan entah gimana lagi kita nggak tahu gitu. Maka teman-teman ya, kita harus punya pondasi yang kuat. Kita harus berpegang kepada Al-Quran. Kenapa? Karena manusianya masih itu-itu aja ya. Manusia nggak mengalami evolusi seperti yang dikatakan dalam teori Darwin gitu.
Karena salah belajar ya, salah memahami, salah meyakini itu fatal akibatnya. Teman-teman ya. Kalau kita meyakini teori Darwin bahwa manusia itu asalnya dari hominid ya atau sejenis bangsa kera, berarti manusia itu nggak ada bedanya dengan hewan. Tujuan hidupnya ya kalau nggak makan ya mohon maaf gitu ya. Pokoknya buat senang-senang aja gitu. Hidup dunia ini udah kerja makan itu udah nggak peduli akhirat, nggak peduli agama, nggak peduli ibadah itu, nggak tahu perannya sebagai hamba Allah memakmurkan bumi, nggak peduli itu semua. Gitu. Nah, tapi coba kalau kita beriman, kita yakin bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, ya. Kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia itu sangat mulia, derajatnya, kedudukannya istimewa. Pasti cara pandang kita akan berbeda, teman-teman. Makanya kenapa kita harus menjadikan Quran sebagai sumber ilmu tertinggi. Sebelum kita belajar dari literatur, dari referensi manapun, dari ilmu-ilmu barat, dari para filsuf gitu ya, ahli filsafat di zaman Yunani, Romawi gitu. Padahal mereka adalah masyarakat termarginalkan. Ahli-ahli filsafat Yunani yang hari ini dikutip kata-katanya, diambil quotes-nya, mereka adalah masyarakat terpinggirkan dulu, dianggap orang gila yang masyarakatnya nggak sanggup mengimbangi cara berpikir mereka sehingga dikucilkan, nggak dimuliakan loh teman-teman. Hari ini kita berbondong-bondong ambil gitu, karena memang terjadi deislamisasi teman-teman ya dalam sejarah dunia maupun Nusantara. Apapun yang berbau Islam itu akan dihapuskan. Coba lihat hari ini sejarah Nusantara, pasti antara Hindu, Buddha, dan Islam itu 50-50. Padahal menurut penelusuran ahli sejarah, Islam udah nyampe ke Indonesia dari abad ke-7. Udah ada bukti makam ya, makam orang yang berdakwah ya ke Nusantara. Tapi hari ini yang diajarkan ke kita Islam baru sampai ke Nusantara dari abad 13. Nah, coba bacalah buku Api Sejarah karya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Kita akan tahu betapa saham terbesar kemerdekaan NKRI itu adalah para ulama dan santri. Jadi ketika hari ini umat Islam malah dituduh intoleran, radikal, itu ironi banget ya, kontradiksi banget. Padahal Indonesia merdeka, saham terbesarnya adalah umat Islam. Bagaimana para ulama menyerukan jihad fisabilillah dengan kumandang takbir, itu juga kan yang dilakukan oleh Bung Tomo di Surabaya, Masya Allah. Coba lihat kalau nggak ada takbir, ya kata Bung Tomo, saya nggak tahu gimana cara mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan penjajah. Jadi luar biasa tuh saham kemerdekaan Indonesia ya paling besarnya ya kita ini umat Islam. Tapi ketika hari ini umat Islam dituduh intoleran, radikal, ekstremis hanya gara-gara dalam ajaran Islam ada syariat yang namanya jihad gitu. Jihad dulu dipakai loh untuk melawan penjajah. Kenapa hari ini jihad malah dikambing hitamkan? Kan lucu gitu. Makanya kita harus belajar Islam, belajar sejarah dengan benar. Kita harus tahu ya, Islam itu sebagaimana namanya Al-Islam, damai, kesejahteraan, keselamatan. Ketika ada syariat jihad, ketika ada syariat perang dalam Islam, itu pun kita harus tahu dengan utuh. Teman-teman, perang itu adalah opsi terakhir yang dipilih dalam memperjuangkan Islam dulu di zaman Nabi SAW. Kalau bisa dengan jalur damai, ya akan ditempuh. Ya, buktinya gampang ya, bukti sederhananya gampang. Kita tahu peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, ada perang Badar, ada perang Uhud, betul ya. Nah, di mana lokasi kejadian dua perang ini? Ini dua perang yang paling terkenal. Nggak jauh dari pusat kota Madinah. Kalau teman-teman umroh hari ini, Bukit Uhud itu nggak jauh dari Madinah, hanya beberapa kilometer aja. Nah, artinya kaum muslimin itu diserang, bukan menyerang. Karena markas kaum muslimin setelah peristiwa hijrah adalah Madinah. Sedangkan markas musuh Islam, kaum musyrikin Quraisy, itu di Mekah. Nah, perangnya nggak jauh-jauh dari Madinah, dari markas kaum muslimin. Berarti kaum muslimin itu diserang, bukan menyerang. Nah, kalau diserang masa tahan-tahan aja gitu, nggak melawan, nggak balik mempertahankan diri atau bahkan menyerang. Nah, di saat itulah syariat jihad dikumandangkan. Nah, bukti lain setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Walaupun nanti musyrikin Quraisy melanggarnya ya. Nah, saat terjadi gencatan senjata, Rasulullah apakah mengekspansi wilayah Islam dengan pedang, dengan perang, dengan panah? Ternyata enggak. Rasulullah SAW mengirim surat ke raja-raja yang ada di dunia. Jalur diplomasi.
damai. Itulah Islam, teman-teman ya. Perang itu opsi terakhir. Bahkan dalam Islam ya, adab berperang itu kan luar biasa ya. Nggak boleh bunuh masyarakat sipil, nggak boleh membunuh perempuan dan anak-anak, nggak boleh membunuh musuh yang udah menyerah, nggak boleh memutilasi, nggak boleh merusak tanam-tanaman, pepohonan, nggak boleh merusak bangunan. Coba, mana ada aturan berperang seberadab itu di peradaban lain. Itulah Islam. Sebagaimana namanya, din as-salam, gitu. Agama yang damai. Jadi orang-orang yang menuduh Islam macam-macam, intoleran, radikal, teroris, itu nggak kenal Islam sebenarnya. Nah, setelah peristiwa 9/11 di Amerika, malah yang masuk Islam makin banyak. Orang kepo, jadi kepo. Ini Islam ngajarin apa sih sampai mau ngebom gedung segala macam, walaupun banyak konspirasinya ya, banyak yang bilang itu adalah settingan, malah playing victim dari orang-orang yang benci Islam, dari orang-orang Islamofobia, pelakunya bukan orang Islam sendiri, bukan Al-Qaeda dan lain sebagainya. Oh ya, wallahu alam tentang kebenaran itu. Tapi setelah peristiwa itu malah makin banyak yang masuk Islam. Orang kepo, penasaran apa sih yang diajarin sama Islam. Begitu belajar Quran malah dapat hidayah, gitu. Masuk Islam. Itulah, ada aja cara Allah untuk memenangkan agama ini. Seperti yang terjadi di Indonesia, di negara kita 20 tahun belakangan ya. Zaman dulu ya, ngelihat public figure, artis ya berhijab itu jarang banget. Hari ini udah banyak sekali kan. Dalam 20 tahun terakhir bagaimana fenomena hijrah ya, rumah tahfiz di mana-mana, anak kecil pada hafal Quran jadi pemandangan biasa di zaman kita. Beda dulu waktu saya kecil ya, ngafal Quran itu masih jadi sesuatu yang sangat eksklusif. Hari ini Masya Allah ya, kita bisa lihat misalnya di pentas Hafiz Indonesia gitu. Banyak rumah tahfiz di mana-mana bermunculan, bahkan berjamuran gitu. Semuanya akan menuju kepada kebangkitan Islam. Bahkan kata ekonomi hari ini udah rela diselipkan kata syariah. Zaman dulu mana ada. Jadi lambat laun semuanya akan menuju kepada kebangkitan Islam, tegaknya syariat Allah di muka bumi. Cepat atau lambat, suka ataupun nggak suka, itulah janji Allah. Sebelum kiamat terjadi, Islam pasti akan bangkit. Pertanyaannya, saat momentum itu terjadi, kita ini jadi apa? Jadi penonton atau jadi pemain? Jawabannya ada di kita masing-masing. Maka, yuk teman-teman, kita peduli sama agama. Ya, jangan dengerin ya perkataan orang-orang liberal yang bilang Allah itu kan maha kaya, maha kuat, maha segala-galanya, nggak perlu dibela gitu ya. Jangan dengerin teman-teman ya. Betul, Allah maha kuasa. Allah lah yang menjaga Islam, Allah lah yang memenangkan agamanya di muka bumi. Dan itu terbukti sebagaimana dulu Allah mengutus Nabi di Jazirah Arab yang tandus, gurun pasir, nggak ada hasil alamnya. Itu bahkan dua adidaya dunia, Romawi dari barat dan Persia dari timur, itu nggak minat dengan Jazirah Arab. Apalagi masyarakatnya jahiliyah, terbelakang. Ya. Allah utus Nabi di sana, dari Mekah hijrah ke Madinah. Kurang dari 40 tahun, negara Islam, wilayahnya lebih dari sepertiga dunia. Padahal tidak mewarisi imperium kekuatan politik manapun. Coba bayangkan, itu nggak lain dan nggak bukan, Allah lah yang memenangkan Islam, Allah lah yang memenangkan agama ini. Maka mudah bagi Allah di akhir zaman nanti, Allah akan menegakkan kembali syariatnya di muka bumi, itu mudah. Sebagaimana kita lihat hari ini ya, nanti di masa yang akan datang, pemimpin itu akan dari kalangan ahlul Quran. Itu cepat atau lambat. Jadi buat kita yang hari ini belum belajar Quran, belum lancar baca Quran, belum hafal Quran, belum belajar tafsir, itu belum ada kata terlambat ya untuk memulai ya, untuk kembali. Belum ada kata terlambat teman-teman ya, karena kedepannya semuanya akan menuju kepada Al-Quran gitu. Nilai-nilai Quran itu akan semakin tersebar gitu, cepat atau lambat, suka atau nggak suka. Itu walaupun hari ini kita hidup di zaman sulit ya, zaman yang la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca berita gitu ya kayak dagelan aja gitu. Banyak kezaliman terjadi, tapi ingat teman-teman, sunnatullah itu zaman semakin gelap, tanda cahaya fajar semakin dekat. Malam semakin gelap, tanda datangnya waktu subuh itu akan segera tiba. Nah, gitu juga dengan kondisi ya, sebuah peradaban, sebuah negara, sebuah kekuasaan, atau apapun itu ya, semakin zalim, semakin rusak, itu tanda kejatuhannya semakin dekat sebenarnya. Itu kalau kita berkaca dari sejarah ya. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ada banyak caranya ya. Ada banyak caranya ya. Kalau saya pribadi lebih memilih amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, pokoknya anak-anak muda itu kembali
ke Al-Quran aja itu udah mending. Kalau yang lebih-lebih ekstrim lagi ya, yang level-levelnya lebih lebih frontal gitu ya, maka itu bukan bidang saya ya. Bagi-bagi tugas lah. Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah SWT. Ya, maaf ya, ke mute. Ya, kenapa kita harus dekat dengan Quran kalau begitu? Karena Quran itu adalah solusi. Coba lihat hari ini kan dunia rusak ya, nggak tahu solusinya apa. Dan sebenarnya semuanya ada di Al-Quran, ada di Sunnah. Kalau kita menggali inspirasi dari Al-Quran, itu akan selalu akan ada hal yang baru. Teman-teman ya, Qurannya masih sama, tapi inspirasinya bisa berbeda-beda di setiap zaman. Coba lihat, Quran itu bisa bisa menghasilkan berjilid-jilid kitab tafsir. Padahal Qurannya sama. Qurannya nggak berbeda. Qurannya bahkan nggak ada yang mampu untuk mengotak-atik, nggak ada yang mampu untuk mengubah karena memang udah dijaga oleh Allah. Coba mana ada kitab suci yang lain yang kayak Al-Quran gitu. Ketika tahun 1955 kalau saya nggak salah ya, Buya Hamka, Allah yarham, pernah berkunjung ke University of Yale ya di Amerika. Di sana ada pameran manuskrip berbagai kitab suci, ada Bible 800 tahun yang lalu ya. Ternyata versinya itu beda-beda. Versinya itu berubah-ubah ya. Di dunia gereja untuk menentukan menyeragamkan Bible atau Injil gitu ya. Mereka itu harus melakukan sidang itu untuk memilih satu kata aja yang dipilih ya untuk jadi ayat-ayat Bible gitu. Banyak terjadi perdebatan-perdebatan gitu. Itu bisa terjadi gitu. Tapi di Al-Qur'an, karena Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian berakal. Coba lihat, bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap. Teman-teman ya, bagaimana perubahan kata yang terjadi dalam bahasa Arab itu bisa sampai ratusan. Jadi bahasa yang paling mampu mengungkapkan isi jiwa, ekspresi hati itu adalah bahasa Arab. Bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling komplit gitu ya. Itu bahasa Arab ya, bahasa yang sangat agung, itulah bahasa Al-Qur'an, bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa kitab suci terakhir. Nah, teman-teman, jadi memang Quran ini mukjizat luar biasa dari segala sisi, dari segala aspek. Kalau dikaji, Quran itu mukjizat. Nah, mukjizat itu apa sih? Ya, mungkin kita menyebutnya miracle, keajaiban ya. Apa? Mukjizat itu apa? Apa yang kita pahami tentang mukjizat? Kejadian luar biasa. Nah, kalau kita melihat akar kata dari mukjizat, berasal dari kata ajaza. Ajzun itu artinya lemah. Mukjizat atau i'jaz itu sesuatu yang melemahkan. Apanya yang dilemahkan? Nalar, logika, ya, cara berpikir, itulah yang dilemahkan. Nah, biasanya Allah mengilhamkan, Allah memberi karunia mukjizat kepada para nabi, kepada para rasul utusannya, sesuai dengan tren atau apa yang jadi trending topik pada masanya masing-masing. Misalnya, di zaman Nabi Musa yang lagi ngetren itu ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa itu mengalahkan ilmu sihir yang ada pada zaman itu. Penyihir-penyihir Firaun bikin ular halusinasi gitu. Ular-ular kecil itu ular-ular bohongan, ular ilusi, ular nggak benar gitu. Aslinya nggak ada, tapi di pandangan mata ada gitu. Nah, mukjizat Nabi Musa dengan tongkat bisa berubah menjadi ular asli yang memakan ular-ular penyihir Firaun gitu. Sehingga para penyihir itu mau beriman kepada Nabi Musa. Nah, mukjizat Nabi Musa itu kan hanya terjadi pada zaman Nabi Musa aja. Hari ini kan udah nggak ada tongkat Nabi Musa. Nah, begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Tren di masa itu adalah pengobatan, kedokteran. Maka mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Ya, nggak bisa diterima oleh akal. Sehingga dengan harapan umatnya itu mau beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi hari ini udah nggak ada lagi skill seperti itu. Mukjizat tersebut udah selesai di zaman Nabi Isa aja. Tapi mukjizat Al-Quran ya, tren yang terjadi di Jazirah Arab, di bangsa Arab di zaman itu adalah ilmu syair. Para punjaga-punjangga hebat yang bisa merangkai kata yang indah ya seketika.
bikin orang kagum, bikin orang takjub. Itu yang lagi ngetren pada zaman itu. Turunnya Al-Quran mengalahkan semua keahlian, keindahan para pujangga, para penyair-penyair Arab. Yang nggak ada yang bisa menandingi keindahan Al-Quran. Gitu. Bahkan orang yang paling ahli syair dari kalangan bangsa Arab ya, namanya Walid bin Mughirah. Dia adalah petinggi Quraisy yang menentang dakwah Nabi sampai akhir hidupnya mati kafir, nggak mau beriman kepada Allah. Ya, tapi dia mengakui bahwa innal Qur'ana halawah. Quran itu manis, Quran itu indah. Coba lihat dahsyatnya Quran. Keindahan Quran itu bahkan diakui oleh orang yang nggak mau beriman kepada Al-Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran ya teman-teman. Itu mukjizat dari segi keindahannya. Belum lagi dari segi ilmu, dari segi matematika, ilmu biologi, ilmu oceanografi, ilmu geologi, ilmu klimatologi gitu. Ada semua bidang ilmu itu ada mukjizatnya di dalam Al-Quran. Ya. Banyak sekali teman-teman ya. Mukjizat Al-Quran di bidang kimia, di bidang banyak banget teman-teman. Di bidang fisika itu ada semua. Di bidang astronomi itu semua ada di Quran. Walaupun Quran bukan kitab sains, tapi Quran ya menjawab itu semua. Teman-teman, makin kita kaji, makin kita teliti, itu makin bertambah rasa takjub kita hari ini. Teman-teman ya, mudah-mudahan mungkin saya sampaikan beberapa dengan harapan menambah keimanan kita ya, menambah keimanan kita, keyakinan kita terhadap Al-Quran. Ketika kita yakin Quran adalah haza kalamu rabbi. Quran itu benar-benar firman Rabbku, benar-benar firman Allah, bukan karangan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, bukan produk budaya. Sehingga kita akan yakin akan sami'na wa ata'na. Kita mengaku mendengar dan taat kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah aturkan dalam syariatnya lewat Al-Quran. Kita hanya bisa menjalankan syariat tanpa beban, bahkan dengan sukarela, bahkan dengan kesadaran, itu ketika iman kita kuat. Karena iman itu kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in yang terkemuka, al-iman ma waqara fil qalbi wa tasaddaqa bil a'mal. Iman itu apa yang tertancap kuat di hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau kita hari ini kok malas ngaji ya, malas untuk sholat berjamaah ya, menunda-nunda sholat, malas untuk berbuat baik, itu tanda bahwa iman kita lemah sebenarnya. Karena kalau iman kita kuat, pasti kita akan semangat dalam beramal soleh. Karena iman itu ma waqara fil qalbi, apa yang tertancap kuat di dalam hati, wa tasaddaqa bil a'mal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya kita nggak heran kalau ngelihat ada video viral ya di Timur Tengah, ada orang buta selalu nggak pernah tinggal sholat berjamaah, bahkan hadir sebelum azan berkumandang, shaf pertama di belakang imam. Padahal kondisinya buta, sampai harus ngikat tali dari rumahnya ke masjid supaya bisa bolak-balik 5 waktu berjamaah. Itu kan luar biasa. Fisiknya lemah, tapi imannya kuat luar biasa. Kemudian ada juga anak muda yang, mohon maaf, penyandang disabilitas. Ya, kakinya lumpuh, jalannya, mohon maaf, sambil ngesot. Tapi juga sama, nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Bahkan selalu hadir ke masjid, walaupun dengan susah payah jalan, ya, merangkak, menaiki tangga-tangga masjid. Fisiknya mungkin lemah, terbatas, tapi imannya kuat luar biasa. Itulah kekuatan iman, teman-teman. Kebalikannya ya, ini misalnya aja ya. Ada anak muda, tubuhnya kuat, fisiknya sempurna. Bahkan bodinya goals banget ya, atletis, rajin nge-gym, fitness, naik turun gunung kuat banget gitu. Sekian ribu MDPL ditaklukin. Tapi giliran azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjid di sebelah rumahnya. Toa masjid ngarah ke kamar dia. Nggak sanggup kuat, nggak kuat bangun untuk berjamaah di masjid ya, nggak sanggup lawan dingin, nggak sanggup lawan ngantuk. Kenapa? Imannya lemah. Makanya kenapa yang harus kita cas itu iman. Kita hadir di majelis ilmu salah satunya untuk ngecas iman kita, mentajdid keimanan kita, memperbaharui keimanan kita supaya beres-beres dari sini nanti kita makin semangat beramal soleh, semangat mencintai Al-Quran, ya, membacanya, mentadaburinya, baca terjemahnya, atau mempelajari tafsirnya, mengamalkannya, ini yang paling penting, atau bahkan menghafalnya, menjaganya, murajaah seumur hidup, menjadi ahlul Quran itu seumur hidup tugasnya ya. Quran itu bukan hanya buat anak kecil gitu. Nah, dengan harapan itu teman-teman, beres dari kegiatan ini ya. Jangan sampai ya beres dari kegiatan ini nggak ada perubahan apa-apa dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, gitu teman-teman. Nah,
Makanya saya ceritakan beberapa mukjizat Al-Quran ya, yang pokoknya ini nggak mungkin, Quran itu nggak mungkin berasal dari selain Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mengkaji Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Quran itu berasal dari selain Allah, pasti akan banyak sekali pertentangan-pertentangan di dalamnya, kekeliruan, error, kontradiksi antara ayat yang satu dan lainnya. Pasti akan banyak cacat di dalam Al-Quran. Tapi nyatanya banyak sekali orientalis yang berusaha mencari kelemahan, kesalahan Al-Quran. Tapi selalu ujungnya mereka kecewa. Ya, mereka nggak pernah berhasil. Teman-teman ya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka meneliti, mengkaji, mentadabburi Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka yang terkunci? Sekarang coba kita lihat teman-teman ya. Mukjizat angka di dalam Al-Quran. Ini belum mukjizat matematika, baru mukjizat angka aja teman-teman ya. Coba lihat Al-Quran yang Allah turunkan dalam dua proses. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. 30 juz utuh turun pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Proses yang kedua, wa nazzalnahu tanzila wa rattalnahu tartila. Allah turunkan Quran berangsur-angsur, seayat demi seayat, sesurah demi sesurah gitu. Yang lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari menurut sebagian ahli sejarah, ahli sirah. Selama itu proses turunnya Al-Quran sampai terkumpul 30 juz, 114 surah. Dan itu turunnya pun berbeda dengan urutan mushaf hari ini. Acak ya. Yang pertama turun surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Qalam, kemudian Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Fatihah. Itu kan urutan turunnya mushaf. Sampai lengkap semuanya 114 surah. Kan turunnya acak, random ya. Ayatnya juga kadang satu surah nggak langsung lengkap ya. Nggak langsung satu surat utuh gitu. Nah, setelah dikumpulkan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran malaikat Jibril, letakkan surah ini setelah surah ini, ayat ini setelah ayat ini, maka hari ini kita menikmati Al-Qur'an ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu urutan yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi coba lihat isinya ya, keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kita teliti, Allah Allah berfirman ya, menggunakan kata-kata yang saling berlawanan makna, itu jumlahnya sama. Jumlahnya sama dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kata al-lail, malam. Itu jumlahnya sama dengan Allah menyebutkan kata an-nahar, yang berarti siang. Allah menyebutkan kata ad-dunya, kemudian al-akhirah, dunia akhirat. Itu masing-masing serat, saya lupa jumlahnya ya. Itu jumlahnya sama di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kata al-hayat wal maut, ya, hidup dan mati. Itu masing-masing 145 kali dalam Al-Quran ya, kalau saya nggak salah. Kemudian Allah menyebutkan kata malaikah dan syayatin. Ya, malaikat itu suci, terpelihara dari dosa karena hanya Allah karuniakan akal. Kemudian Allah menciptakan asyayatin. Dua kata tersebut masing-masing 88 kali dalam Al-Quran, seimbang. Kemudian Allah menyebutkan kata ar-rijal yang berarti laki-laki dan nisa, an-nisa atau al-mar'ah yang berarti perempuan, masing-masing 24 kali dalam Al-Quran. Seimbang, sama jumlahnya. Dan masih banyak lagi yang lain teman-teman ya. Musibah, syukur, jumlahnya sama. Kata Muhammad dan syariah masing-masing 4 kali. Kemudian yang menakjubkannya lagi teman-teman, Allah menyebutkan kata al-yaum yang berarti hari. Hari, al-yaum, yaumun, itu jumlahnya ada 365 kali dalam Al-Quran. Sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun syamsiah. Kemudian Allah menyebut kata syahr, syahrun, yang berarti bulan, bukan bulan di langit. Kalau bulan di langit itu kan qamarun, itu qamar. Kalau ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu jumlahnya 12 kali dalam Al-Quran. Sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Masya Allah, apakah ini kebetulan? Ya, belum cukup? Ya, kita lihat lagi yang lain. Allah menyebutkan kata al-bahr, yang artinya lautan, tersebar di 32 ayat. Dan Allah menyebut kata al-bar,
Artinya daratan tersebar di 13 ayat. Kalau kita totalin 45. Kalau kita persentasekan 71,111% untuk kata lautan, 28,888% untuk kata daratan. Itu persis dengan persentase lautan dan daratan yang ada di bumi kita hari ini. Begitulah persentase ayat Quran yang menyebutkan kata lautan dan daratan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Apakah ini sebuah kebetulan? Ini tidak bukan Allah yang berfirman, Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah Rabb yang sama. Nanti ada lagi keajaiban matematika di dalam Al-Quran ya. Kalau teman-teman tahu ada angka emas, golden ratio atau golden section dalam matematika, yaitu 1,618. Itu angka alam semesta, karena proporsi tubuh manusia ya sampai ke level DNA ya, spiral helix DNA, perbandingan bola mata hitam, bola mata putih, jarak sini ke sini, jarak lengan ke siku sampai ke ujung tangan. Itu kalau apa namanya? Kalau dibagi gitu ya, kalau dibandingkan gitu. Kalau dirasiokan itu pasti akan menghasilkan angka 1,618. Nah, sebenarnya angka 1,618 itu berasal dari, kalau dalam ilmu matematika itu deret Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ya. Deret penjumlahan dua angka sebelumnya. Gitu. Jadi dua angka di belakang dijumlahkan itu jadi deret berikutnya. Ini jadi bahas matematika ya. Mohon maaf nih kalau mungkin agak berat ya. Nah, sampai nanti pada titik tertentu, angka setelahnya dengan angka sebelumnya dibagi, itu menghasilkan 1,618, hasil pembulatan. Dan itulah yang kita temukan di alam semesta. Sampai ke spiral, keong, gitu ya, bunga, gitu. Bahkan alam semesta ini semuanya pasti pakai golden ratio, gitu. Sampai kalau orang-orang barat menyebutnya itu angka Tuhan. Gitu. Nah, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Ternyata Ka'bah, kiblat kita sholat, ya, kota Mekah itu ada di titik golden section ya, peta bumi. Peta bumi berdasarkan titik balik matahari. Jadi kalau kita tarik garis secara diagonal, secara vertikal, secara horizontal ya atau vertikal, itu titik kota Mekah itu ada di golden sectionnya peta bumi. Bahkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang Mekah di Quran surah Ali Imran ya, ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kalau kita hitung jumlah huruf yang ada di ayat ini, kemudian kita bagi dengan jumlah huruf sampai kata Bakkah atau Makkah itu disebutkan, hasilnya adalah golden section 1,618. Ini tidak lain tidak bukan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Ka'bah, yang menciptakan matematika, yang berfirman, yang menurunkan Al-Quran adalah Rabb yang sama. Saya ketika tahu informasi ini ya, saya nonton dari salah satu video di YouTube ya, judulnya The Miracle of Ka'bah. Nanti teman-teman silakan nonton ya buat menambah keimanan. Saya sampai nggak kerasa meneteskan air mata gitu. Sedahsyat itu. Jadi ketika bukti sebanyak ini teman-teman ya, bukti kebenaran Al-Quran. Terus kenapa kita abai dengan syariat Allah, dengan perintah Allah, aqimis shalah wa atuz zakah gitu ya. Ya, tundukkan pandangan, tutup aurat gitu, jaga lisan gitu, tegakkan syariat. Kenapa kita abai dengan itu semua? Ketika kita yakin dengan Al-Quran, kita yakin adanya hari kiamat, kita yakin nanti ada perjalanan akhirat yang panjang sekali, yang nggak ada ujungnya. Kita yakin bahwa ending kehidupan kita nanti, kalau nggak surga adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kenapa kita nggak mempersiapkan amal? Kenapa kita nggak semangat? Kenapa kita nggak mau membela agama, memperjuangkan Islam? Ya. Karena sebenarnya ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan Islam hari ini dalam keadaan jatuh, dalam keadaan lemah, apakah kita mau berjuang? Apakah kita mau membela? Bukan Allah nggak perlu dibela, teman-teman ya. Allah lagi menguji. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Allah memang nggak perlu dibela. Justru dengan kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Karena Allah nggak butuh pertolongan makhluknya. La syarikalah. Justru Allah lagi menguji kita. Ibarat ada guru SD ya,
ngadain ujian lisan ke muridnya gitu. Dipanggil salah satu muridnya, Budi, berapa 4 kali 7 gitu. Terus temennya Budi, Tono, bisik gitu, nggak usah dijawab, gurunya juga udah tahu jawabannya gitu. Ngapain dijawab lagi. Ibaratnya seperti itu. Kalau ada yang bilang kita nggak perlu berdakwah, nggak perlu membela Islam, nggak perlu membela agama, nggak perlu membela Allah, karena Allah nggak perlu dibela, itu Allah maha kuasa, maha kuat, maha segala-galanya. Analoginya seperti guru SD tadi yang ngasih pertanyaan ke muridnya, berapa 4 kali 7? Ya kalau nggak dijawab, nggak lulus ujian, nggak naik kelas nanti. Gitu. Padahal gurunya udah tahu jawabannya, tapi itu kan ujian. Gitu teman-teman ya. Masa nggak dijawab tuh sama si murid dengan alasan gurunya udah tahu jawabannya, ngapain saya kasih tahu lagi. Itu analogi sederhananya teman-teman ya. Jadi yuk teman-teman, kita ini hamba Allah ya. Lakukanlah hal-hal di dunia ini yang membuat Allah ridha. Ya, jadikanlah setiap detik dalam kehidupan kita ini ibadah kepadanya dengan zikrullah, dengan Al-Quran ya, dengan niat mencari ridhonya, termasuk kita kuliah, kerjain tugas, bikin PR, begadangan, bikin skripsi, revisi berkali-kali, semuanya itu harus menilai ibadah. Jangan sampai dapat lelahnya aja, habis banyak biaya orang tua, tapi nggak menilai ibadah, nggak memberatkan timbangan amal soleh kita nanti di akhirat, itu rugi. Teman-teman, niatkan karena Allah. Kita belajar ini untuk mencari ridho Allah, bukan semata-mata untuk mencari dunia. Memang kita hari ini terjebak hidup di zaman materialisme. Segala sesuatu diukur dengan materi. Sukses itu kalau udah kaya, punya banyak harta, punya mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah, ya, istri yang wah atau dan lain sebagainya. Ya. Itu kita hari ini hidup di zaman materialisme. Semuanya diukur dari materi. Maka kita perlu berhati-hati. Karena Nabi memperingati kita bahwa tujuan akhir dari dunia itu bukan untuk tujuan akhir dari ilmu itu bukan untuk dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, dalam sebuah doa Nabi bersabda ya, ya Allah jangan jadikan dunia puncak dari kegelisahan kami, wala mablagha ilmina, dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Mana dari ilmu kita hari ini bukan untuk dunia. Belajar untuk naik kelas, belajar untuk bisa jawab ujian. Setelah itu ilmunya kita lupakan. Banyak sekali mata pelajaran kita pelajari di bangku sekolah dulu, ketika kita kuliah di jurusan tertentu, udah nggak kepake lagi, kebuang. Kita lupakan ilmu-ilmu di belakang. Bukankah itu sebuah kemubaziran? Belajar hanya formalitas, bukan untuk mencari ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Kenapa kita nggak berpikir seperti itu, teman-teman? Makanya kita harus meluruskan niat. Belajar itu untuk mencari ridha Allah, seperti yang diraih oleh peradaban muslimin dulu. Ketika mereka menjadikan Quran sebagai sumber ilmu tertinggi, Allah berjanji, "Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Allah akan mengajarkan kalian ilmu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Coba lihat ya. Dengan keajaiban Al-Quran, dengan inspirasi Al-Quran ya. Para ilmuwan Islam dulu udah hafal Quran, belajar tafsir dari kecil. Ketika gedenya belajar ilmu umum, belajar ilmu sains, mereka selalu menggunakannya untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Makin berilmu, makin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah mereka para ilmuwan. Begitu dulu dalam peradaban Islam, ilmu dikembangkan, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, tapi tujuan akhirnya adalah ridha Allah. Karena makin berilmu, makin takut sama Allah, sehingga ilmunya digunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh ya, yang paling dekat dengan kita sekarang. Kita terhubung dengan teknologi digital, internet, software, hardware. Semuanya pakai matematika, semuanya pakai algoritma. Ya, kita tahu ya, dalam teknologi informasi ya, ada yang namanya algoritma sosial media, algoritma macam-macam begitu ya. Algoritma itu dari mana sih asalnya? Dari bahasa Latin algorithm, ternyata berasal dari bahasa Arab al-Khawarizm. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi kita tahu ya, salah satu ilmuwan pakar matematika Islam, cendekiawan muslim, yang menemukan teori aljabar, yang menyusun tabulasi sinus kosinus tangen, yang menemukan angka 0 pertama kali. Sebab sebelum itu dunia menghitung dengan angka-angka Romawi. Setelah itu perkembangan ilmu matematika begitu pesat, bermanfaat buat umat manusia. Ya ternyata ilmuwan yang berjasa di bidang matematika, bahkan ilmunya berkah sampai ke zaman kita hari ini, bermanfaat di era digital hari ini. Ternyata karya ilmuwan Islam. Coba kalau nggak ada Al-Khawarizmi, nggak ada algoritma, nggak ada aljabar, bagaimana kita bisa terhubung hari ini dengan teknologi digital? Nah, ilmuwan Islam zaman dulu, siapapun ilmuannya, pasti mereka ahlul Quran.
Nggak ada cerita mereka ahli umum, tapi mereka nggak ahli agama. Mereka nggak beriman, mereka nggak memahami akidah dengan benar, mereka nggak memahami syariat. Itu mustahil, karena dalam kurikulum pendidikan Islam, yang lebih dulu dipelajari adalah ilmu agama. Ilmu agama, Al-Quran, Sunnah, Syariat, dan selesai baru belajar umum. Dan ilmu umum pun digunakan untuk memudahkan ibadah. Nah, kenapa matematika dikembangkan? Untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Karena membayar zakat, menghitung nisabnya, ya, menghitung haulnya, ya, mengelola harta baitul mal, ilmu faraid tentang warisan, semuanya pakai matematika. Teman-teman, jadi matematika itu aslinya dikembangkan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Nah, jadi selalu ilmu dikembangkan dalam Islam untuk memudahkan ibadah. Astronomi, ya, ada salah satu tokohnya namanya Al-Battani. Kenapa astronomi dikembangkan? Rasi bintang menunjukkan arah kiblat. Menghitung kalender hijriah pakai astronomi atau ilmu falak dalam Islam, ya, dikenalnya. Kemudian mengamati hilal pergantian bulan dalam Islam juga pakai astronomi. Jadi aslinya astronomi dikembangkan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Bukan sekedar nyari tahu ya apa bentuk bumi, ya, sekedar jadi wawasan di pikiran. Ilmu dalam Islam itu nggak begitu, teman-teman. Dalam Islam, ilmu itu bukan teoritis, tapi praktis. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Gitu. Bukan sekedar belajar bikin tahu, jadi tahu, nambah wawasan di pikiran. Bukan. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa diamalkan, yang bisa diterapkan, yang bisa diaplikasikan. Bukan sekedar menjadi wawasan di pikiran. Hati-hati, makanya dengan ilmu ya bukan dipakai buat gaya-gayaan. Saya pinter, ya saya udah punya gelar profesor, saya lulusan kampus ternama, ya bukan untuk gaya-gayaan. Malah itu sifatnya iblis, gitu ya, merasa lebih baik dari Nabi Adam. Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu sifatnya iblis kayak begitu. Makanya iblis nggak Allah kasih ilmu dari sisinya, ya. Kalau kita tadabburi Quran surah Al-Baqarah, ya, kisah tentang Nabi Adam, ada banyak sekali kata ilmu Allah sebutkan, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata ilmu itu ada banyak sekali di kisah Nabi Adam, kisah pertama dalam Al-Qur'an, tapi begitu kata iblis disebutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata ilmu itu hilang sampai kisahnya selesai. Ayat 29 sampai 39. Ya, ada 9 kata ilmu, Allah muliakan ilmu dan ahli ilmu karena angka 9 adalah angka tertinggi dalam bilangan, bukan 10, karena 10 itu 1 dan 0. Nah, begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu, tapi giliran ada iblis, ilmu Allah itu Allah hilangkan, gitu. Enggak Allah berikan. Orang dengan sifat iblis juga sama. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggak taat sama perintah Allah, menyombongkan diri, takabur, dan ingkar, kafir. Nah, jadi ilmu dari sisi Allah nggak akan Allah berikan ke orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau hari ini ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang yang membenci Islam. Kejadiannya seperti sekarang. Ilmu, kecanggihan, teknologi, peradaban hanya untuk menguntungkan mereka. Malah makin merusak bumi, merusak tatanan kehidupan manusia. Ya, coba lihat hari ini dengan kapitalisme ribawi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, kesenjangan sosial terjadi di mana-mana, kelaparan, krisis, segala macam, itu kan ulah dari ilmu hari ini, teman-teman, ketika tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Beda dulu ketika kaum muslimin yang mengembangkan ilmu, mengembangkan teknologi. Ilmu-ilmu yang berasal dari Islam, semuanya manfaat sampai hari ini. Coba lihat, kita terhubung dengan teknologi kamera. Ternyata temuan ilmuwan Islam juga, namanya Ibnu Al-Haytham, orang pertama yang meneliti tentang pembiasan cahaya. Ya, pakar fisika optik, orang pertama yang membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina, gimana prinsip kerjanya. Itu kan cikal bakal diciptakannya kamera, lensa, dan lain sebagainya. Ternyata karya ilmuwan Islam sampai hari ini bermanfaat. Coba lihat, ya, kita bisa terhubung kan, karya ilmuwan Islam. Nah, kenapa ilmu kedokteran dikembangkan gitu? Kalau zaman hari ini, kalau kita tanya ke anak sekolahan, cita-citanya apa? Pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena penghasilannya gede, dokter itu kaya, dan lain sebagainya. Tujuannya dunia semata. Nggak salah memang meraih dunia, ya. Kalau dunia itu ada di tangan orang beriman, pasti akan dimanfaatkan sesuai dengan yang Allah ridhoi, gitu ya. Konsumsi sekedarnya, infak sebanyak-banyaknya, itu prinsipnya. Tapi kalau hari ini harta hanya untuk gaya-gayaan, banyak-banyakan, alhaakumut takatsur, banyak-banyakan, megah-megahan telah melalaikan kalian. Allah kan udah memperingatkan kita, hatta zurtumul maqabir, sampai
kalian masuk ke dalam kubur gitu. Tujuan harta, tujuan dunia ya bukan hanya untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan gitu. Makanya ujung dari ilmu kita hari ini kan tujuannya itu, gimana caranya hidup enak. Nggak mikirin gimana mati enak, gimana nanti di akhirat selamat gitu. Nah, hari ini kalau kita tanya anak sekolah kenapa mau masuk dokter, jawabannya itu. Biar masa depannya cerah. Gitu. Padahal dulu kaum muslimin mengembangkan kedokteran, mengembangkan ilmu medis, ya pengobatan, tujuannya untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Karena orang sakit, keganggu ibadahnya, nggak bisa berjamaah di masjid, nggak bisa jihad fisabilillah, nggak bisa haji dan umroh. Makanya orang sakit itu perlu ditolong, karena sakit juga ujian dari Allah, ya, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, berobat itu ikhtiar, kesembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikembangkanlah ilmu pengobatan. Muncul tokoh seperti Ibnu Sina yang walaupun ulama memperdebatkan akidahnya, tapi Ibnu Sina lahir di masa peradaban tradisi keilmuan Islam. Kemudian ada Ibnu Nafis yang meneliti tentang peredaran darah minor manusia. Lebih dari 4 abad karyanya dicuri oleh orang-orang Eropa. Diklaim menjadi milik mereka, nama Ibnu Nafisnya dicoret, diganti menjadi NN, no name. Kalau ada ilmu keren kita nggak tahu sumbernya dari mana, kita patut curiga jangan-jangan itu ilmunya kaum muslimin yang dicuri. Kemudian ada Abul Qasim Az-Zahrawi. Abul Qasim Az-Zahrawi yang menemukan 200 jenis alat bedah untuk operasi. Hari ini masih bermanfaat ilmunya. Ya, benang untuk menjahit luka, ya gunting, pisau untuk operasi, itu semuanya karya ilmuwan Islam. Dokter muslim, cendekiawan muslim. Bahkan ya, rumah sakit itu kan dari peradaban Islam, al-mustashfa, rumahnya orang sehat sebenarnya ya aslinya. Kok diterjemahkan ke bahasa kita jadi rumah sakit. Itu walaupun mengadopsi dari bahasa Persia ya, Bimaristan. Itulah peradaban Islam dulu ya, teman-teman ya. Berobat gratis, pendidikan gratis, tapi para guru sangat disejahterakan, ya para dokter sangat disejahterakan. Orang kaya berobat gratis, orang miskin hari ini harus bayar. Dulu di zaman peradaban Islam gitu, mustahik zakat sulit ditemukan. Ya karena standar kemiskinan itu sangat tinggi. Itu harta baitul mal melimpah ruah di mana sangat banyak sekali, sulit untuk disalurkan ya karena masyarakat pada sejahtera, pada kaya-kaya dan berlomba-lomba dalam memberi dan berbagi. Berlomba-lomba berwakaf sehingga hidup di zaman keemasan peradaban Islam dulu, misalnya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu orang-orang kayanya ya gemar berinfak luar biasa sehingga orang lahir ada orang lahiran ya biayanya udah di cover negara atau di cover baitul mal ya sampai meninggal ya, pendidikan gratis, berobat gratis sampai meninggal, lahan kuburan pun wakaf dulu itu. Hari ini ya kuburan aja harus beli itu ya, ini kan luar biasa hidup di zaman sekarang tuh ya. Dulu ya harta baitul mal melimpah ruah, penerima zakat sulit dicari. Ketika ada rakyat yang terjerat hutang, maka hutangnya dilunasi oleh negara. Hari ini bayi lahir udah nanggung hutang negara. Ini kan luar biasa. Indonesia padahal negara kaya dengan sumber daya alamnya, tapi kok rakyatnya belum sejahtera. Maka yang hilang adalah keberkahannya. Kita harus kembalikan keberkahan kita dengan Al-Quran, teman-teman. Nah, sampai ujungnya, sedikit lagi, sampai ujungnya dulu di zaman kejayaan Islam, ya, karena harta baitul mal melimpah ruah, nggak tahu mau dikemanakan lagi, akhirnya diperintahkan oleh khalifah untuk membeli biji-biji gandum agar disebar di alam bebas, supaya tidak ada orang berkata ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itulah peradaban, teman-teman. Yang pemimpinnya ahli Quran, ya, masyarakatnya juga ahli Quran. Itulah peradaban Qurani, teman-teman ya. Bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tapi memang paham dan mengamalkan Quran. Makanya pemimpin yang hebat seperti itu lahir dari generasi yang Qurani. Jadi kalau kita mendambakan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz yang menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan seperti itu tadi, maka kita harus mulai dari diri sendiri, perbaiki diri kita untuk dekat ke Al-Quran, nanti perbaiki keluarga kita, baru nanti kita perbaiki masyarakat, ya kan urutannya itu dari bawah, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, teman-teman ya. Perbaiki diri mulai saat ini, mulai dari hal yang sederhana ya, kembali kepada Al-Quran, dekatkan diri kita ke Al-Quran supaya negeri kita ini kembali Allah turunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami limpahkan, curahkan
berkah kami dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Maka yuk teman-teman ya, karena bersama Quran ada keberkahan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ya, ingat ya, Quran Allah turunkan bukan hanya untuk kita baca, tapi juga untuk kita pahami. Ya, sederhananya buat kita hari ini yang nggak bisa berbahasa Arab, baca Al-Quran, baca artinya juga, baca terjemah. Jangan sampai seumur hidup kita belum pernah khatam Quran terjemah. Mungkin kalau khatam Quran tiap Ramadan khatam kali ya. Tapi gimana dengan terjemah Al-Quran? Quran adalah hudan, petunjuk. Kalau nggak kita pahami, kapan Quran itu akan jadi petunjuk dalam kehidupan kita? Maka minimal banget dengan terjemah. Apalagi hari ini kita sangat terbantu dengan banyaknya mushaf Al-Quran, mushaf terjemah yang dilengkapi dengan footnote-nya, ada tafsir ringkas, ada asbabun nuzul, yang insya Allah mudah-mudahan semakin membantu kita dalam memahami Al-Quran. Yuk, baca Quran, pahami, amalkan, ya, dengarkan penjelasan ulama, tanyakan kepada ahlinya kalau ada yang nggak kita pahami. Gitu teman-teman. Dan kalau saya boleh ngasih PR ya, jangan sampai pulang dari sini teman-teman nggak ada oleh-oleh apa-apa. Ya, kalau mau interaksi dengan Quran ya, tiap hari pokoknya luangkan waktu untuk ngaji. Jangan sampai kita nyari waktu kosong untuk Quran. Nanti Quran ngasih ke kita kosong juga. Gitu. Quran itu harus kita prioritaskan mestinya ya. Ya, tapi karena kesibukan gimana dong bang? Gimana cara bagi waktu? Gitu. Sholat 5 waktu, beres sholat, buka Quran, baca. Berapa banyak bang? Semampunya. Ya, sanggup 1 halaman silakan. Ya, kalau sehari kita bisa ngaji 5 halaman, itu berarti 2 lembar setengah, 1/4 juz. Ya, plus dengan artinya. Plus dengan artinya. Insya Allah selama 4 bulan, kita akan khatam Al-Quran plus dengan terjemahnya. Nah, jangan sampai kita nggak pernah berusaha untuk memahami Quran seumur hidup kita. Gitu teman-teman ya. Belum lagi nanti ke level berikutnya ya, ngafal, murajaah, itu step berikutnya belajar tafsir, faham, itu masih jauh gitu. Ini gimana caranya kita bisa baca dulu dengan lancar, rutin tiap hari ya. Kalau udah punya hafalan murajaah dalam sholat sunnah ya, bisa istiqomah aja hidup dengan Quran tiap hari, maka insya Allah ya kehidupan kita akan barokah. Suatu saat teman-teman nanti menyusun skripsi, maka ambillah inspirasinya dari Al-Quran. Ya, mohon petunjuk kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat untuk umat, yang bermanfaat untuk agama, yang membuat Allah ridha, untuk memudahkan ibadah kepadanya. Insya Allah. Insya Allah. Begitu ya, teman-teman ya. Allah marhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran, dan Allah rahmati kita semua dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian sharing saya dari di kesempatan pagi hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ya, kurang lebih saya alokasikan waktu sekitar 10 menit ya. 10 sampai 15 menit. Silakan. Baik, alhamdulillah. Sangat menarik sekali baru penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz Muzammil Hasbalah tentang bagaimana kita harus kembali kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan sumber ilmu tertinggi. Jangan sampai, dan hal itu juga untuk meraih kembali kejayaan Islam, izul Islam wal muslimin. Kemudian memang sangat penting sekali memang untuk kembali kepada Al-Quran, bahkan hal ini juga berkaitan dengan masa depan umat Islam Indonesia ke depan. Bahkan saya ingat sebuah pesan gitu. Saya ingat sebuah pesan dari Kiai Abi Toha, almarhum Pondok Pesantren Al-Islah. Beliau menjelaskan seperti ini, bahwa pada awal kemerdekaan jumlah umat Islam itu ada 95%. Tapi pada hari ini jumlah umat Islam tersisa 82,57% di Indonesia. Dan musuh-musuh Islam akan memiliki misi di tahun 2050, bagaimana caranya jumlah umat Islam tersisa kurang lebih 50%. Dan ini yang kemudian kita perjuangkan untuk hindari seperti itu. Dan memang salah satu caranya adalah memang kita mempelajari Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Nah, lanjut pada sesi diskusi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom komentar. Saya akan pilih beberapa seperti itu. Yang pertama pertanyaannya dari Wahyu Septi.
Ustadz, bagaimana tips murojaah Al-Quran jika sudah punya hafalan lebih dari 2 juz? Mungkin Wahyu Sabti sudah punya hafalan lebih dari 2 juz, tapi sulit memurojaahnya, Ustadz. Seperti itu. Mungkin ada tipsnya dari Wahyu Sabti. Baik, bismillah. Sebenarnya tadi udah saya jawab ya di penuturan, di pemaparan materi. Nah, murojaah itu memang harus kita prioritaskan ya. Menurut para hufaz, para guru kami ya, saran berapa banyak sih kita murojaah dalam sehari sesuai dengan jumlah hafalan sebenarnya. Kalau sehari bisa langsung di murojaah 2 juz ya alhamdulillah. Tapi kalau belum mungkin semuanya gimana ya, pelan-pelan ya berproses. Eh, para guru menasihatkan berusahalah untuk murojaah 1/5 sampai 1/6 dari hafalan yang kita miliki setiap harinya. Kalau mau hafalan kita lancar, kalau mau hafalan kita terjaga. Karena hakikat dari menjadi ahlul Quran, menjadi hafizul Quran, menjadi hamilul Quran itu kan ada pada murajaahnya, bukan ketika menghafalnya. Karena menghafal itu mudah, menjaganya yang sulit kan ya. Menghafal itu mudah, kita baca 20 kali juga udah hafal. Tapi berapa lama Quran itu bertahan di hati kita, di memori kita? Makanya yang dikatakan menjaga Al-Quran itu ketika kita mengulangnya. Nah, selama kita mengulang-ulang Al-Quran, saat itulah kita menjaga Al-Quran. Kalau kita nggak mengulang, ya berarti kita bukan penjaga Al-Quran. Sesederhana itu ya. Dan ahlul Quran sejati itu yang menghafal, yang memurajaah, yang berusaha memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ini sepaket semuanya. Itulah ahlul Quran. Nah, jadi gimana dong tipsnya? Bagi-bagi aja. Kalau punya hafalan 2 juz, berarti 1/5 atau 1/6-nya sekitar 4 lembar ya. Sekitar 4 lembar. 3-4 lembar lah sehari. Berarti harus berusaha murajaah segitu tiap harinya ya. Kalau mau hafalannya tetap terjaga. Caranya gimana? Ya, dibagi dalam sholat-sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah gitu kan. Baca sedikit-sedikit ya. Sholat duha, bangun sholat malam. Kan kalau kita jadi dapat amanah imam, nggak bisa kita panjang-panjang bacanya gitu. Kita harus memperhatikan kondisi jamaah. Masa sholat maghrib bacanya Al-Baqarah setengah juz ya? Nggak mungkin kan? Nah, jadi kesempatan kita murajaah adalah dalam sholat, terutama sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Bebas mau panjangin berapapun. Nah, sambil ngapain aja kita bisa murajaah? Sambil di perjalanan. Oh, mungkin teman-teman masih kuliahnya offline, masih online ya? Ya, lagi di jalan, lebih ngapain aja ya kalau buat yang akhwat, yang ladies, yang buat cewek-cewek ya lagi masak pun bisa murajaah. Sebenarnya kalau kita udah punya hafalan mungkin itu nikmat. Kita bisa murajaah dimanapun kapanpun. Tapi kalau hafalan kita belum mungkin, belum lancar, kita lagi ngaji, aduh ini lanjutannya apa lagi ya? Kita terhenti, terjeda ya. Nah, makanya kita harus berusaha melancarkan hafalan ya. Ketika udah lancar jangan ditinggalin. Diulang-ulang terus, jangan sampai nanti hilang kenikmatannya. Itulah ibadah. Makin lama itu makin nikmat. Quran tuh gitu. Pertama kita hafal Quran ya. Atau baca Quran dulu aja, belum lancar, belum nikmat. Ketika udah lancar, nikmat banget. Hafal Quran juga sama, belum lancar hafalannya, belum nikmat, belum senikmat ketika kita udah lancar karena udah mengulangnya dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau udah lancar kita sambil ngapain aja bisa murojaah. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Itu kayak otomatis gitu. Nikmat banget gitu, nggak usah mikir gitu. Kita bisa ngaji kapanpun dimanapun ya. Kalaupun sulit ya, banyak tugas, banyak amanah ya. Tips dari saya coba dengarkan murattal. Pokoknya tiap hari terhubung sama Quran, minimal dengerin murattal dari qori-qori atau syekh para imam Timur Tengah favorit kita, dengerin. Ya, ayat-ayat yang udah kita hafal itu insya Allah ketika kita simak lantunannya itulah murajaah buat kita yang sok sibuk ini gitu ya. Karena kita hari ini sebenarnya bukan sibuk, tapi sok sibuk. Sesibuk apa sih kita dibandingkan sahabat mulia Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an? Sesibuk apa? Sayyidina Utsman itu pemimpin negara, khalifah. Bisnisnya di mana-mana, urusannya banyak, sibuknya luar biasa. Tapi tiap hari khatam Quran. Tiap hari khatam Quran. Kata Utsman bin Affan, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Quran. Nah, hari ini kita kok baru ngaji bentar, baru murajaah bentar udah capek, baru ngaji bentar udah ngantuk, udah bosen gitu. Padahal bukan Qurannya yang membosankan. Quran nggak pernah membosankan. Al-Fatihah
Dari kecil kita baca tiap hari dalam tiap rakaat sholat kita minimal 17 kali, nggak pernah tuh bosan. Bukan Qur'annya yang membosankan, tapi hati kita yang bermasalah, mungkin banyak dosa, ya, banyak maksiat, ya, kotor, makanya kita nggak bisa berlama-lama dengan Quran gitu, nggak diizinkan sama Allah. Makanya kita perlu istighfar, perlu taubat. Siapa kita sih yang nggak punya dosa, teman-teman? Makanya kita harus banyak istighfar. Dalam zikir pagi sore, ya, amalkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzubika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kalau kita baca ini di siang hari, di malam hari dengan penuh keyakinan atau menjadi zikir pagi sore kita, kata Nabi ya dalam sebuah hadis sahih, Allah akan mengampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi coba amalkan ya doa Sayyidul Istighfar ya, hafalkan, resapi maknanya, amalkan setiap hari ya. Coba hafalkan, googling aja doa Sayyidul Istighfar gitu. Nah, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sehingga kita bisa semakin nikmat dalam beribadah, semakin lezat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itu teman-teman. Dan untuk karena di awal-awal kita perlu memaksakan diri. Ya, walaupun jangan berlebihan ya, jangan sampai misalnya gas hari ini murajaah 2 juz sekaligus semua hafalan yang punya langsung di murajaah 1 hari gitu. Besoknya enggak lagi ya, jangan begitu ya. Karena amal yang lebih dicintai Allah itu yang istiqomah, yang walaupun sederhana, ringan, kecil tapi konsisten rutin kita lakukan. Amalan kecil tapi berlanjut daripada amalan besar kemudian berhenti. Yang kecil berlanjut itu, yang konsisten itu lebih dicintai Allah, itulah yang dinamakan istiqomah. Ya pokoknya berusahalah setiap hari terhubung dengan Al-Qur'an biar hidup kita barokah walaupun sekedar mendengarkan murattal. Itu ya. Murajaah kapanpun dimanapun ya, luangkan waktu. Jangan cari waktu kosong. Nanti yang dikasih sama Quran ke kita juga kosong nantinya ya. Kita perlu memprioritaskan. Sesuatu yang kita prioritaskan pasti akan kita seriusi, akan kita luangkan. Mau sebelum tidur, mau bangun malam sambil sholat tahajud, mau setelah sholat subuh, atau di pagi hari, bisa kapanpun dimanapun. Murajaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Barakallah. Ya, ada juga pertanyaan selanjutnya yang kami gabungkan, ada 2 pertanyaan yang digabungkan jadi satu. Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita belajar agama dari misalkan TikTok, YouTube, sedangkan ada penjelasan bahwa belajar itu harus ada gurunya gitu Ustaz, secara fisik. Kemudian bagaimana tips bagi remaja untuk bisa bertakwa dan bisa juga menghafalkan Quran seperti itu, bisa istiqomah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirnya teknologi sebenarnya memudahkan kita, ya baik untuk kebaikan atau untuk keburukan. Karena sejatinya teknologi itu kan netral. Ya, apa hukumnya main TikTok ya? TikTok itu netral, tapi ketika isinya banyak maksiat, maka disitulah tantangannya ya. Artinya harus kita imbangi, jadilah kreator yang bisa menghadirkan kebaikan, atau ambillah yang baik-baik, filter sebaik mungkin gitu. Baik TikTok, Instagram, YouTube, semuanya sama. Itu hanya sebuah platform. Boleh nggak belajar agama dari sana? Boleh, tapi ya pasti tidak akan tuntas. Pasti tidak akan sempurna. Tapi kalau belum bisa sempurna ya jangan tinggalkan semua. Kalau kita baru bisa belajarnya lewat sosmed, maka lakukan itu daripada nggak sama sekali. Daripada malah dengan sosmed kita kita pakai buat nge-game, nonton yang nggak jelas, yang nggak faedah, itu yang ngabisin waktu buat yang sia-sia atau bahkan kemaksiatan, auzubillahi min dzalik ya. Mending kita akses hal-hal yang bermanfaat ya, belajar agama gitu. Silakan gitu. Cuma berusaha juga untuk punya guru secara nyata ya. Guru langsung di dunia nyata gitu. Secara offline gitu. Mulazamah ke ulama. Dengan itu kita bisa belajar adab, ada keberkahan di sana yang nggak akan bisa kita dapatkan via online seperti hari ini gitu. Nah, berusahalah juga untuk punya guru asli langsung tatap muka bertemu. Kalau selama ini bisanya baru belajar via online gitu, itu satu sisi juga memudahkan. Misalnya para guru yang keilmuannya luar biasa hari ini mungkin waktunya terbatas, nggak mungkin bisa menerima kita menjadi murid khusus.
siapa kita, maka ambillah ilmu dari mereka dengan kemudahan sosial media hari ini. Nah, tinggal kita ya supaya bisa menyempurnakan ilmu kita ya, bisa belajar adab, bisa dapat keberkahan majelis ilmu, ya, carilah di dunia nyata, mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, pertemukanlah saya kepada seorang guru yang darinya aku bisa belajar syariatmu, belajar kalammu, Al-Quran, belajar agamamu. Itu bukankah engkau yang berfirman ya, jika engkau mencintai seorang hamba, maka engkau akan mempergunakannya, engkau akan fahamkan dia di ilmu agama, maka pilihlah hamba di antara hamba-hamba yang engkau cintai itu. Kita doa yang jujur sama Allah, insya Allah akan Allah ijabah, akan Allah pertemukan kita dengan seorang guru yang hanif, guru yang baik gitu ya, ulama yang lurus insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi jangan dipertentangkan ya, jangan ditabrakin gitu. Belajar itu harus langsung gitu. Jangan tinggalkan belajar via online gitu. Bukan juga ditinggalkan tapi sempurnakan. Yang udah jalan sekarang lanjutin, terusin sambil berusahalah memiliki guru di dunia nyata. Mungkin gitu ya. Advice dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terus gimana cara istiqomah ya? Istiqomah itu kan butuh dikondisikan, mohon petunjuk kepada Allah ya. Kita ini beramal dengan izin Allah ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat gitu. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan semua nikmat Allah kita gunakan dalam rangka ketaatan. Karena kita hanya bisa taat dengan nikmat dari Allah, dengan izin Allah. Ya, ketika kita mampu taat, ya, maka kita yang kita puji adalah Allah. Ya, ujub berbangga diri dengan amal soleh kita adalah perbuatan tercela yang bisa merusak pahala gitu. Makanya mohon petunjuk kepada Allah, ketaatan kita dengan izin Allah, maka mohonlah kepadanya. Ya, doa sama Allah supaya diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, arahkan hatiku untuk taat kepadamu. Minta doa sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di antara doa-doa supaya diteguhkan atas iman dan Islam supaya kita bisa istiqomah insyaallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran dan mampukan kami mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Dan perlihatkanlah kepada kami mana yang buruk dan rizkikan kami mampu menjauhinya. Doa adalah senjata kita orang yang beriman. Kemudian berikutnya kalau mau istiqomah, cari lingkungan yang baik. Ya, teman dengan teman yang soleh, lihat dia aja udah ingat akhirat gitu. Kalau ketemu teman seperti itu jangan ditinggalin, jangan disia-siain, jangan dilepasin gitu ya, karena mencarinya sangat sulit ya di zaman hari ini. Minta karunia sama Allah supaya dimudahkan untuk bertemu dengan orang, dengan lingkungan, dengan geng yang seperti itu ya. Teman-teman, ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita istiqomah dengan doa dan lingkungan. Gimana kalau Allah takdirkan kita berada di lingkungan yang kurang baik? Nah, berarti mungkin Allah menunjuk kita untuk menjadi dai di sana, untuk berdakwah di sana, untuk memperbaiki keadaan itu. Nah, ingat sambil memperbaiki sekitar, yang lebih dulu perlu kita perbaiki adalah diri sendiri. Mustahil kita bisa berdakwah ke orang lain kalau dakwah ke diri sendiri juga belum selesai. Maka setiap ilmu yang kita dapatkan berusahalah untuk kita amalkan. Karena nasihat yang membekas, yang lebih menancapkan hidayah ke hati orang-orang yang mendengarkan adalah yang berasal dari lisan yang orang tersebut sudah mengamalkannya. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.